dari mahasiswa Universitas Nias yang akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Kita masuk pada tentang sifat bahasa, yaitu ada 12. Yang pertama, sebuah sistem. Kedua, bahasa berwujud lambang. Ketiga, bahasa berupa bunyi. Keempat, bahasa bersifat arbiter. Kelima, bahasa itu bermakna. Keenam, bahasa berupa bunyi. Ketujuh, bahasa bersifat unik. Kedelapan, bahasa bersifat universal. Sembilan, bahasa bersifat produktif. Ke-10, bahasa itu bersifat bervariasi. Ke-11, bahasa bersifat dinamis. Dan yang terakhir, bahasa bersifat manusiawi. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem ini terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dengan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentukkan satu kesatuan. Kedua, lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada kehidupan manusia. Tiga, menurut Krida Laksana pada tahun 1983 mengatakan kesana pada pusat saraf sebagai akibat dari putaran gendang telinga yang beraksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi itulah yang mengatakan atau menurut Krida Laksana. Lanjut, kata arbiter biasa diartikan sewenang-wenangnya, berubah-ubah, tidak tetap yang mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbiter itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam berwujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Lanjut, bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lain-lainnya. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Dan saya sudah menghafal saya akan menjelaskan fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berinteraksi. Dan yang ketiga, beradaptasi sosial.
lanjut pada tentang sejarah perkembangan Indonesia. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang terus mengalami perkembangan seiring berlakunya ejaan atau Van Option, Soewandi, Melindo, dan yang sekarang ejaannya disempurnakan EYD. Jadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Salah satu buktinya prasasti di Palembang pada tahun 683 yang penulisannya menggunakan Melayu. Penggunaan bahasa Melayu tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu menguasai perdagangan di wilayah Pulau Sumatera. Sejak saat itu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat di sekitar Selat Malaka. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua atau franca atau bahasa perhubungan antar golongan atau pedagang dan kerajaan yang akhirnya terus meluas di Nusantara. Hal ini terus berlangsung sehingga abad ke-17. Ketika Indonesia diduduki oleh kolonial Belanda, bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan saat Hari Sumpah Pemuda. Memasuki abad ke-20, rakyat pribumi mulai merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat sebagai bangsa. Rakyat Indonesia mengikat satu bangsa. Kemudian rakyat Indonesia sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di Nusantara kemudian disebut bahasa Indonesia yang baru mendapatkan momentumnya pada 28 Oktober 1928. Pas Hari Sumpah Pemuda. Antara 1926 sampai 1928, ketika perjuangan kaum nasionalis sedang membara atau sedang membahas, diselenggarakan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda atau rapat pada kedua kali pada 28 Oktober 1928 melahirkan draft Sumpah Pemuda yang salah satu isinya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Salah satu kalimat dalam Sumpah Pemuda tersebut merupakan deklarasi resmi bahwa bahasa Indonesia merupakan persatuan bangsa Indonesia. Jadi tokoh yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah yang bernama Muhammad Yamin. Jadi pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Kongres tersebut menghasilkan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa bangsa Indonesia atau bahasa internasional. Jadi sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang hakikat bahasa dan sejarah berkembangnya Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan yang tidak berkenan pada teman, mohon dimakluminya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Nahum.